Terkait Vedanta, Vedanta itu memang bukan agama. Sebenarnya Hinduisme kan juga bukan agama. Agama itu apa sih? Agama itu kan sebuah jalan yang menghubungkan kita kepada realitas sejati kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Mau kita sebut Islam, mau kita sebut Buddha, mau kita sebut Hinduisme, mau kita sebut Christianity, itu kan sebuah jalan yang dimana misalkan kalau kita mengikuti jalannya Nabi Muhammad, bagaimana sih kita terhubung kembali kepada Tuhan? Nah, jalan itulah yang disebut sebagai agama. Tapi memang pemaknaan orang sekarang yang namanya agama itu cenderung sesuatu yang enggak, doktrinnya harus begini, ininya harus begini. Enggak. Jadi bukan menghubungkan kita lagi kepada Tuhan, tapi sibuk dengan doktrin-doktrin, sibuk dengan pelaksanaan ini dan pelaksanaan itu. Jadi Tuhannya hilang. Yang ada hanya semacam kayak ritual yang enggak ada ruhnya. Makanya Vedanta justru juga sama. Dulu itu ajaran-ajaran tentang Hindu itu sudah mulai melenceng. Artinya apa? Tinggal ritualnya aja, nggak ada ruhaninya. Maka oleh para guru, para resi itu dihidupkan lagi. Jadi aspek ma'rifatnya atau aspek tasawufnya dari Veda itu kemudian yang disebut sebagai Upanishad itu disyarikan dan kemudian dijadikan ajaran yang disebut sebagai Vedanta. Dan memang syarat dari Vedanta itu dibimbing oleh orang yang sudah mengalami tadi, yang tadi Kang Abu bilang. Orang yang sudah mengalami dan orang yang sudah sampai pada ketuhanan lah yang orang yang bisa membimbing untuk sampai pada jalan Tuhan. Kalau enggak ya orang buta nuntun orang buta kan gitu. Tapi memang syarat dari semua itu, karena memang Vedanta itu jelas fokusnya adalah pikiran. Pikiran itu punya dua sudut. Satu, pikiran yang belum bisa kita kendalikan, dia akan mengendalikan diri kita. Monkey mind itu akan mengendalikan kita. Kita dikendalikan oleh tadi pagi membaca berita, masih kepikiran di sini, masih nempel di situ, itu kan mengendalikan kita banget. Nah, kalau kita belum bisa mengendalikan pikiran kita akan menjadi musuh bagi kita. Makanya pikiran ini harus benar-benar bisa dikendalikan. Nah, kalau pikiran bisa dikendalikan dengan meditasi, menenangkan diri, pikiran menjadi calm. Disitulah pikiran menjadi teman, pikiran menjadi pendukung support system bagi perjalanan spiritual kita. Makanya kan ada orang yang ketika mempraktikkan zikir dan sebagainya, dia makin sensitif. Itu maksudnya apa? Pikirannya semacam kayak ngingetin dia. Udah waktunya sholat, udah waktunya. Yang ngingetin siapa? Yang ngingetin sebenarnya pikiran kita, karena pikiran kita itu sudah kita kendalikan, sudah kita jinakkan gitu. Itu jadi teman atau sahabat perjalanan diri kita. Pikiran justru akan mengelevate diri kita kan, meningkatkan diri kita. Tapi kalau pikiran tadi yang masih monkey mind, masih belum bisa jinak, disitulah kita yang akhirnya diseret dalam penderitaan. Dalam Islam disebut sebagai setan. Makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita berlindung kepada Tuhan dari pikiran-pikiran yang mau mensabotase kesadaran kita. Itu kan setan yang mau membombardir kesadaran kita. Tiap hari loh kita dibombardir dan tiap hari kita suffer. Kita menderita karena itu kan.